Ya baik, selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya hari ini? Baik. Ini kelas berapa? 10 TIB. 10 TIB, luar biasa. Tepuk tangan buat kita semua. Baik, sebelum kita belajar hari ini, alangkah baiknya kita berdoa dulu. Alangkah baiknya kita berdoa mulai. Baik, terima kasih sudah berdoa. Ya, kemudian untuk kesehatan dan kebersihan kelas, yuk sama-sama dicek. Barangkali ada sampah-sampah di sekitar kita. Coba lihat di lokernya. Yo, adakah sampah? Ya, kalau yang ada silakan dibuang dulu ke tempat sampah. Ya, silakan. Kalau ada sampah silakan dibuang dulu ke tempat sampah. Ya. Iya. Ya, karena kesehatan atau kebersihan itu merupakan apa namanya? Sangat penting ya untuk kesehatan kita ya. Jangan sampai kita kelasnya kotor sehingga membuat sarang penyakit. Baik, selanjutnya hari ini siapa yang tidak hadir? Ada yang tidak hadir? Siapa yang tidak hadir? Nindya kemana Nindya? Sakit. Ya kita doakan Nindya mudah-mudahan bisa lekas sehat kembali ya. Baik. Sama Salwa. Salwa kenapa? Sakit apa Salwa? Ya kita doakan mudah-mudahan Salwa juga cepat sehat ya. Dan teman-teman yang di sini juga mudah-mudahan semuanya tetap sehat selalu ya. Amin. Baik, sebelum itu Pak Tio mau absensi dulu ya ataupun presensi. Adinda Keisha Putri. Kemudian Ahmad Rifai. Mana Ahmad Rifai ada? Kemudian Alif Nurrahman ada. Kemudian Alisa Putri Mahfud. Anis Fitri Handayani. Anita. Mana Anita? Oh Anita di sana. Aris Suryana. Mana Aris? Aurel Agustin Ramadhani. Mana Aurel? Oh Aurel di depan ya. Cinta Laura. Cinta Laura ya. Kemudian Desi Anastasia. Mana Desi? Elva Koswara. Kemudian Fikrah Alina Satyawati. Indah Larasati. Total siswanya ataupun siswinya ada 35 orang siswa dan siswi ya. Yang tidak hadir 2 orang. Ya, mudah-mudahan yang tidak hadir karena berhalangan ataupun sakit, kita doakan sekali lagi
begini nih masih pada lemes ini, kurang semangat ya. Kurang semangat. Udah sarapan belum? Belum. Ada yang udah, ada yang belum. Ya. Nanti sebelum kita beraktivitas jangan lupa kita makan sehat. Ya, makan menu yang sehat, minum yang juga minumannya sehat. Kalau bisa pagi-pagi harus minum susu biar sehat, biar kuat. Biar kita tepuk tangan. Kalau kau suka hati tepuk tangan. Kalau kau suka hati ya memangnya begitu. Kalau kau suka hati tepuk tangan. Ya, nanti kita sama-sama begitu. Kemudian yang kedua, kalau kau suka hati petik jari. Kalau kau suka hati petik jari. Kalau kau suka hati ya memangnya begitu. Kalau kau suka hati petik jari. Kalau kau suka hati tepuk dada. Kalau kau suka hati tepuk dada. Kalau kau suka hati ya memangnya begitu. Kalau kau suka hati tepuk dada. Kalau kau suka hati injak bumi. Kalau kau suka hati injak bumi. Kalau kau suka hati ya memangnya begitu. Kalau kau suka hati injak bumi. Kemudian tadi yang pertama apa? Tepuk tangan, petik jari, tepuk dada, kemudian injak bumi. Nah yang kelima, kalau kau suka hati bilang sayang. Sayang. Kalau kau suka hati bilang sayang. Sayang. Kalau kau suka hati ya memangnya begitu. Kalau kau suka hati bilang sayang. Sayang. Nah itu yang kelima. Nanti yang keenamnya, kalau kau suka hati kata lima. Kata lima digabungin. Berapa? Tepuk tangan, tok tok tok, tik tik tik, duk duk duk, duk duk duk, sayang, gitu ya. Oke, bisa kita mulai ya. Semuanya harus nyanyi, ya jangan ada yang nggak nyanyi ya. 1, 2, 3. Kalau kau suka hati tepuk tangan. Kalau kau suka hati tepuk tangan. Kalau kau suka hati ya memangnya begitu. Kalau kau suka hati tepuk tangan. Kalau kau suka hati petik jari. Kalau kau suka hati petik jari. Kalau kau suka hati ya memangnya begitu. Kalau kau suka hati petik jari. Kalau kau suka hati, ya memangnya begitu. Kalau kau suka hati kata lima. Sayang. Bukan begitu. Tepuk dada maksudnya biar jantung paru-parunya biar darah-darahnya lancar ya. Begitu ya. Gitu. Oke. Selanjutnya kita menyanyikan lagu kebangsaan Indonesia Raya dulu ya. Teman-teman silakan berdiri. Ya. Nah, ini kan ya. Yuk, 1, 2, 3. Indonesia tanah airku, tanah tumpah dari sanalah ku berdiri, jadi pandu ibuku. Indonesia
lalu pelajarannya materinya tentang apa? Tentang Pancasila. Kemudian tentang apa lagi? Minggu lalu ada yang ingat? Ya? Lambang negara, lembaga negara, kemudian BPUPKI ya? BPUPKI dan PPKI. Apa itu BPUPKI? Badan Kemerdekaan Indonesia. Kalau PPKI? Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia. Ya, setelah Indonesia merdeka, yang melalui sidang BPUPKI dan PPKI, ya, dirumuskanlah dasar negara yang utama yaitu adalah Pancasila, ya, yang menjadi dasar hukum, sumber daripada sumber hukum yang ada di Indonesia. Nah, hari ini kita akan belajar tentang konstitusi. Nah, silakan bisa dilihat ke depan, ya, di papan tulis konstitusi. Ada yang tahu konstitusi itu apa? Ada yang tahu? Ayo, konstitusi itu apa? Ada yang tahu? Belum pernah sama sekali mendengar tentang konstitusi? Belum? Konstitusi itu apa? Konstitusi itu pada dasarnya secara umum adalah Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia atau UUD 45. Saya tanya sekali lagi, konstitusi itu apa? Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945. Baik. Nah, teman-teman semua, tujuan pembelajaran kita hari ini yaitu peserta didik atau kalian ini sebagai siswa dapat mendeskripsikan dan membuat kesimpulan penting terkait dengan materi yang dipelajari, yakni tentang definisi konstitusi, apa itu konstitusi, kemudian tujuan konstitusi untuk apa, kemudian jenis konstitusi itu apa saja, sejarah perubahan konstitusi ataupun amandemen Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 itu seperti apa, dan juga mengaitkan nih dengan pasal ataupun ayat dalam konstitusi UUD Negara Republik Indonesia tahun 45 yang dirasakan terkait dengan pengalaman hidup sehari-hari. Nanti kira-kira ketika kita belajar undang-undang itu suka kita praktekkan tidak dalam kehidupan sehari-hari. Seperti contohnya dalam hal pendidikan, kesehatan, dan lain sebagainya. Itu tujuan belajar kita hari ini. Paham ya? Paham. Yes, ya. Baik, selanjutnya next. Nah, ini tadi teman-teman masih bingung definisi konstitusi. Definisi konstitusi yang pertama, konstitusi, ya, adalah kumpulan peraturan yang mengatur ketatanegaraan suatu negara, ataupun kata konstitusi berasal dari bahasa Perancis constituer yang berarti membentuk, menyusun atau menyatakan suatu negara. Dirangkum dalam apa? Undang-undang. Kelas punya peraturan nggak kelas? Ya. Peraturan kelas, berarti konstitusi kelas ya. Cuma ini kita bicaranya ruang lingkup negara. Maka kalau kita bicaranya ruang lingkup negara, maka hukum ataupun peraturan yang dipakai secara nasional, ya. Kemudian lanjut, konstitusi memiliki beberapa pengertian, yaitu yang pertama, konstitusi adalah hukum dasar tertinggi yang menjadi dasar bagi peraturan perundang-undangan lainnya. Jadi konstitusi itu hukum pokoknya, ya. Sebelum ada di bawahnya lagi ada namanya peraturan daerah, ada lagi peraturan-peraturan di bawahnya, di bawah peraturan daerah, peraturan lurah, RT, RW, dan lain sebagainya. Termasuk peraturan yang terkecil dalam rumah tangga kita juga itu sebenarnya maksudnya kepada undang-undang, tapi undang-undangnya dalam bentuk rumah tangga ataupun undang-undang aturan yang kita laksanakan di sekolah. Selanjutnya, konstitusi adalah keseluruhan sistem ketatanegaraan suatu negara. Kalau nggak ada konstitusi, maka tidak jadi sebuah negara, ya. Kemudian, konstitusi adalah hasil akhir dari berbagai faktor yang terjadi dalam sebuah masyarakat. Selanjutnya, konstitusi adalah penjelasan dari hubungan antara kekuasaan yang berada di suatu negara. Oke. Nah, inilah beberapa definisi tentang konstitusi. Jadi konstitusi pada dasarnya adalah peraturan. Ya, peraturan di mana? Peraturan yang ada di dalam sebuah negara. Negara mana kita tinggal di negara mana? Negara Indonesia, atau orang sebut dengan NKRI, Negara Kesatuan Republik Indonesia.
tujuannya konstitusi adalah untuk mencapai keadilan, ketertiban, dan mewujudkan nilai-nilai ideal seperti kemerdekaan, kebebasan, kesejahteraan, dan kemakmuran bersama. Coba bayangin, kalau nggak ada konstitusi, kalau nggak ada aturan di negara ini, kira-kira akan gimana? Akan gimana? Akan berantakan. Yang jelas-jelas ada aturan, ada konstitusi saja orang banyak melanggar, apalagi kalau negara kita nggak ada aturan. Contoh yang terkecil saja, di sekolah ada peraturan? Ada. Banyak dari teman-teman kita yang suka melanggar? Banyak. Contohnya siapa? Ya kita ini yang kadang mungkin datangnya telat, pakai seragamnya tidak sesuai dengan aturan, pakai sepatunya tidak sesuai dengan aturan. Nah itu namanya melanggar undang-undang, tapi undang-undang ataupun aturan ada di sekolah. Nah kalau tingkat nasional, contohnya apa? Yang terkecil saja. Kita kalau naik motor suka pakai helm nggak? Nah, tuh ngaku ya. Nah, berarti melanggar konstitusi. Naik motor ke sini bawa SIM nggak? Enggak, melanggar lagi tuh. Berarti udah nggak bawa SIM, nggak pakai helm. Pelanggarannya berlapis tuh. Udah cukup umur belum? Belum. Boleh nggak kalau udah cukup umur bawa kendaraan? Berarti kita sudah melanggar ya. Itu sudah melanggar konstitusi. Padahal udah jelas. Kalau bawa kendaraan harus sudah cukup umur, punya KTP, punya surat izin mengemudi, menggunakan safety, helm, dan lain sebagainya. Kemudian contohnya apa lagi yang suka kita langgar? Ayo, peraturan pemerintah suka kita langgar. Apa contohnya? Menerobos lampu merah ya, baru juga hijau ya, udah titit gitu ya. Atau masih merah, orang sudah jalan. Akhirnya ketika sudah melanggar, yang tadinya perempatan jalan itu harus jalan dengan normal, jadi berantakan, jadi tidak beraturan. Jadinya apa? Saling bertabrakan. Ya. Sekolah kalau nggak ada aturan, ya udah sekolah bajunya bebas aja, maka nggak kelihatan kita orang terpelajar. Coba bayangin kalau sekolah seragamnya beda-beda, maka akan terlihat kesenjangan sosial. Yang orang kaya nih mampu beli baju bagus, beli baju baru, ya, maka dia akan pakai bajunya glamor. Yang orang biasa-biasa saja kadang-kadang susah untuk beli baju bagus, maka akan terlihat. Makanya itulah gunanya seragam. Salah satunya adalah apa? Untuk menyamakan, kemudian kita ini menandakan seorang pelajar, dan juga supaya kita lebih disiplin dalam menaati aturan. Kalau memang sudah tidak ada yang ditanyakan, sekarang kita akan kerja kelompok, ya. Bagaimana kerja kelompoknya? Nanti Bapak akan membagi dua kelompok, kelompok 1 dan kelompok 2. Kelompok 1 akan Bapak berikan materi juga, kelompok 2 akan Bapak berikan materi juga, catatan materinya, ya. Yang pertama, teman-teman nanti membuat tabel seperti ini ya, yang ada di papan tulis ini, membuat tabel yang berisi nomor, kemudian isu ataupun pengalaman hidup sehari-hari, kemudian berkaitan dengan pasal ataupun ayat berapa dalam Undang-Undang NKRI tahun 45, kemudian implementasi prakteknya seperti apa. Contoh tentang misalkan pasal tentang agama, ya. Agama itu apa? Setiap penduduk silakan memeluk dan menganut agama kepercayaannya masing-masing dan menjalankan ibadahnya, gitu kan? Nah, implementasinya apa? Oh, di Indonesia kita bebas untuk memeluk agama dan menjalankan ibadah karena dijamin oleh undang-undang. Itu contohnya, ya. Masing-masing kelompok, ya, baik kelompok 1 ataupun kelompok 2, ya, nanti merumuskan hasil diskusinya, kemudian nanti dipresentasikan. Masing-masing kelompok saya minta 4-5 orang untuk mempresentasikan hasil daripada diskusinya, ya. Nanti Bapak pandu, nanti saya pandu dalam mengerjakan tugas ini, ya, gitu ya. Bisa dipahami? Bisa. Nah, baik. Nanti saya akan membagi dua kelompok. Nah, oke. Langsung saja ya, langsung saja supaya lebih simpel, lebih singkat. Kelompok ini silakan baris ke 1, kedua silakan bergabung, membuat lingkaran, mejanya digabungkan. Ya. Begitu. Silakan. Nah, perhatikan. Ya, baik, perhatikan. Kelompok 1 sebelah sini, kelompok 2 sebelah sini. Tadi tugasnya masing-masing dari teman-teman membuat tabel
membuat tabel yang isinya tentang pasal-pasal yang berkaitan dengan kehidupan sehari-hari. Sumbernya dari mana kalau kita mencari pasalnya? Boleh melalui buku undang-undang, boleh juga melalui internet. Nah, contoh dalam kehidupan sehari-hari nih, pasal pendidikan, tentang kesehatan, tentang kebiasaan beragama, pasal berapa? Ya, berikut. Nah, teman-teman masing-masing kelompok minimal buat 10, ya, 10. Makanya semuanya harus berperan aktif mencari pasal yang berkaitan dengan kehidupan sehari-hari, ya, seperti itu. Silahkan dikerjakan dari sekarang, ya. Termasuk nanti dipilih ya, siapa nanti yang akan presentasi ke depan 5 orang. Nah, seperti itu. Silakan. Perlindungan obat dan makanan, ya kan? Pasal tentang apa? Berlalu lintas. Bebas pasalnya apa aja nih? Pasal berlalu lintas, pasal makanan, pasal apa terserah. Yang penting yang dalam kehidupan sehari-hari kita. Pasal pokok boleh. Ya. Bagus. Oh, kurang bagus gitu ya. Boleh. Ya. Bisa dimulai? Kelompok 1? Baik, silakan ucapkan salam, perkenalkan dirinya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 ingin mempresentasikan hasil diskusi. Perkenalkan, nama saya Dina Keisha Putri. Nama saya Nadia Vega Puspa. Nama saya Cinta Laura. Saya Indah Larasati. Isu yang pertama dari isu pendidikan. Isu pendidikan kualitas hidup pekerja. Sosial ekonomi. Pasal 3 Baik ya, sudah kelompoknya sudah selesai. Baik, perhatikan semuanya. Jadi kesimpulan pembelajaran hari ini yaitu yang pertama, konstitusi undang ketatanegaraan dan bersifat fundamental. Kemudian selanjutnya yang terakhir, konstitusi itu pada hakikatnya adalah Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Baik, teman-teman semua, terima kasih ya. Jadi kita pembelajaran hari ini sudah sampai pada kesimpulan. Selanjutnya teman-teman bisa menuliskan refleksi di bukunya masing-masing ya. Refleksi apa Pak? Refleksi apa yang kalian dapatkan atau yang kalian pahami pada pembelajaran hari ini. Tuliskan nama sama peserta kelas, kemudian di kertas lembar nanti diserahkan ke Bapak ya. Gitu. Apa yang kalian pahami tentang pembelajaran hari ini? Ya, silakan. Ya. Enggak, masing-masing saja. Ya, bebas kata-kata sendiri saja. Refleksi. Kasih nama,
lembar kerja peserta didik ya dari pembelajaran kita hari ini. Nanti teman-teman apa saja yang sudah dipahami nanti silakan dituliskan di sini ya. Silakan dibagikan satu-satu. Waktu kita sudah habis, jam pelajaran sudah habis. Ya baik. Nanti kita akan bahas materi selanjutnya yaitu di pertemuan akan datang tentang norma. Tentang apa? Norma. Norma itu apa? Belum ada yang tahu ya. Nanti kita lanjutkan di pertemuan yang akan datang ya. Kemudian ya. Baik, perhatian semuanya di sini. Jangan megang handphone lagi ya. Sudah ya. Kita sudah memahami materi di kesempatan hari ini itu tentang konstitusi. Tadi juga kesimpulannya sudah Bapak sampaikan panjang lebar. Pada intinya kesimpulan secara umumnya adalah konstitusi itu apa? Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun